Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Rania, Mary. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun belajar secara daring ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kalian ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan reproduksi? Sistem reproduksi? Ada yang bisa jawab? Ini keaktifannya Ibu nilai ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan reproduksi kemarin? Nanda bisa menjawab apa itu reproduksi? Takwa? Tuh. Sudah tidak ingat lagi apa itu reproduksi? Boleh kalian lihat lagi nanti anunya. Ada yang bisa jawab enggak? Silakan kalian membuka bukunya kembali di halaman pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kita membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki maupun perempuan ya. Nah, sebagaimana kamu ketahui kan, setiap makhluk hidup pasti ingin mempertahankan keturunannya, yaitu salah satunya dengan melakukan sistem reproduksi. Kalian ini lahir dengan adanya sistem reproduksi, ya. Jadi orang tua, ada ayah dan ada ibu. Sebelum proses reproduksi, tubuh kita ini terdiri dari beberapa atau terkumpul dari sel-sel. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sel, yaitu ada berapa macam sel? Pembelahan sel ada berapa macam? Ada berapa macam pembelahan sel yang kalian ketahui? Hah? Ada sel apa? Ada pembelahan sel meiosis dan ada pembelahan sel mitosis. Oke. Kemudian kita akan masuk ke organ reproduksi pada manusia. Ini dibagi lagi. Ada organ reproduksi pada laki-laki dan ada organ reproduksi pada perempuan. Nah, sekarang Bu Rida ingin menilai kalian masing-masing untuk halaman yang kalian lihat terlihat kan? Ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Apa ini gambarnya? Organ? Penis, Bu. Organ penyusun sistem reproduksi pada apa, Peri? Peri? Pada laki-laki, Bu. Pada laki-laki. Untuk yang pertama itu apa itu ya? Siapa yang bisa jawab? Ibu akan kasih nilai bagi yang bisa menjawab. Ini yang pertama ini apa ini? Apa namanya yang pertama? Hah? Siapa yang bisa? Muncul nggak ini di layarmu? Muncul, Bu. Muncul ya. Siapa yang bisa jawab? Yang pertama apa ini? Yang jawab Ibu kasih langsung nilainya nih. Ayo. Rangga apa nih Rangga? Yang untuk pertama apa? Hah? Wah, enggak tahu lagi. Yang pertama ini adalah vesicula
Yang pertama, sorry, apa yang namanya yang pertama ini yang A? Siapa yang bisa jawab? Yang pertama adalah fast difference. Ya. Fast difference. Ya, fast difference. Yang kedua apa? Takwa? Yang B. Vesicula seminalis. Yang B. Sorry, yang B. Perhatikan dulu gambarnya. Yang B. Yang pertama adalah fast difference, itu namanya. Yang kedua itu namanya adalah uretra. Ya. Uretera. Ya, yang kedua itu namanya uretra. Yang ketiga apa ini? Yang C. Yang C apa? Penis. Ya, bagus. Siapa tadi yang jawab itu, penis? Rangga kan? Rangga. Oh, Rangga, bagus Rangga. Penis yang ketiga, yang C. Yang D, siapa yang bisa jawab? Oke, Rangga ya tadi. Kemudian yang C, yang D apa tadi? Skrotum. Skrotum, ya bagus. Yang D adalah skrotum, ya bagus. Skrotum yang D. Ya, siapa tadi itu yang jawab? Skrotum. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Siapa? Marvel, oke. Terima kasih. Ya. Yang E apa nih? Siapa yang jawab yang E? Ayo, siapa yang bisa jawab yang E? Lydia apa Lydia? Ya, testis, bagus. Yang F siapa nih? Bisa jawab. Gambar apa nih yang F? Nah, apa itu? Yang F? Epididymis. Epi? Siapa yang jawab tadi? Epididymis. Siapa yang jawab tadi? Takwa kan? Marvel. Siapa yang jawab? Marvel ya? Marvel, Bu. Oke, Marvel lagi yang jawab. Terus yang G apa itu? Yang G. Untuk yang G apa itu? Kelenjar? Kelenjar apa yang G? Kelenjar prostat. Kelenjar Yang itu adalah kelenjar Cooper namanya. Kelenjar Cooper. Oke. Oke, yang H apa yang H? Kalian kelenjar prostat. Ya, yang H apa nak? Nanda? Kelenjar prostat. Kelenjar prostat, bagus. Yang I? Yang I apa itu? Yang I vesikulasi. Ya, bagus. Vesikula seminalis. Oke. Jadi kalian harus tahu bagian-bagian dari organ reproduksi pada laki-laki, ya. Dan juga kalian harus tahu fungsi dari masing-masing organ tersebut. Karena organ reproduksi ini kan terdiri dari ada organ reproduksi luar dan ada organ reproduksi dalam. Nah, ini semua struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki ya. Fungsinya ada penis adalah untuk sebagai saluran urin ya dan saluran sperma, skrotum itu sebagai kantong ya yang terdapat pada testis ya. Itu bagian luar semua. Kalau penis sama skrotum itu adalah alat reproduksi luar. Kemudian ada testis, epididymis, vas deferens ya, uretra, kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Masing-masing mereka mempunyai fungsi ya. Nah, jadi biasanya soal itu nanti berupa gambar begini. Jadi kalian benar-benar harus tahu bagiannya itu apa ya. Jangan sampai ketukar-tukar menyebutkan gambar dengan namanya. Nah, kemudian alat reproduksi luar. Tadi Ibu bilang ada penis ya. Nah, pada penis ini itu ada sebuah kulup namanya, yang kulup inilah nanti kalau untuk
laki-laki yang dipotong saat dia melakukan khitan atau saat anak itu dihitan, ya. Kemudian ada skrotum juga. Pada bagian penis itu terdapat kantong, ya, yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, itu yang disebut dengan skrotum. Di mana terdapat sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Nah, ini dia berfungsi sebagai penjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma, ya. Kemudian ada alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam ini ada beberapa. Ada testis, ya, ada saluran sperma. Kemudian ada juga kelenjar reproduksi, ya. Jadi dari vesikula seminalis. Nah, semuanya kalian bisa membaca dan memahami fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kemudian kita masuk ke alat reproduksi pada perempuan. Nah, ini ada gambar juga yang bisa kalian lihat. Nah, kembali Ibu mau tahu, masih bisa jawab nggak ini? Apa-apa saja bagian-bagian dari alat reproduksi pada perempuan? Nah, yang A dulu, yang A apa nih namanya? Apa namanya yang A? Siapa yang bisa jawab? Marvel, yang A apa Marvel? Yang A, saluran telur. Saluran? Telur. Yang Ovarium. A adalah? Coba perhatikan dulu yang A. Ovarium, Bu. Ovarium. Oke, bagus. Ovarium ya. Saluran telur. Jadi fungsi ovarium apa? Dia memang berbentuk seperti telur, ya. Dia berjumlah 2, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, di mana dia berfungsi menghasilkan sel telur. Kemudian yang B, apa yang B? Siapa yang bisa jawab? Yang B apa itu? Ovidut. Hah? Oviduk. Oke, atau nama lainnya? Tuba falopi. Ya. Tuba falopi. Ya. Ini dia panjangnya sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan uterus atau rahim. Ya. Yang C, ayo, apa itu gambar yang C, apa namanya? Infundibulum. Infundibulum. Ya, siapa tadi yang jawab itu? Aqua, Bu. Aqua. Oke, bagus Aqua. Fungsinya sebagai apa? Atau dia berbentuk seperti corong, ya, berbentuk seperti corong. Nah, yang merupakan ujung dari tuba falopi. Kemudian yang D apa? Falopi. Uterus. Terus Apa Put? rahim atau Rahim atau uterus. Oke, bagus ya. Rahim atau uterus. Di mana berfungsi sebagai apa nih? Rahim ini tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Tempat berkembangnya janin ya selama proses Berkembangnya janin. Oke. Yang E apa itu? Apa yang E? Yang E adalah gambar dari Endometrium. yang E. Yang E itu adalah endometrium. Ya, endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Ya. Jadi kalian mengalami menstruasi setiap bulan. Nah, itu yang meluruh lapisan ini. Kemudian yang F itu apa gambarnya? Apa yang F? Perhatikan dulu gambarnya baik. Otot dinding. F. Otot dinding uterus. Yang F itu adalah Vagina. Vagina. Bagus. Siapa tadi tuh Puput? Iya. Bagus Put. Vagina. Apa fungsi vagina? Atau berupa apa dia? Saluran yang bagaimana?
Saluran yang Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. rahim. Ya, juga dia nanti sebagai saluran mengalirnya darah menstruasi ya, juga sebagai saluran keluarnya bayi. Kemudian yang keberapa lagi tadi? A. G dulu G. G sudah kah tadi? Belum. Belum G. G itu apa? Cervix. Nah, bagus. G itu yang serviks ya. G itu yang serviks. Di mana struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, orang biasanya seorang perempuan itu sering mengalami atau mengalami kanker ya di bagian ini. Makanya dinamakan dia dengan kanker serviks. Lanjut yang sudah ya? Semua belum? H-nya belum? Yang A belum. Ya, H belum. belum, Apa Bu. itu H? Fibriae. Biaya. Fibrae. Ae. Itu struktur berjumbai seperti jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Nah, itu semua adalah nama atau bagian-bagian dari organ reproduksi pada perempuan ya, atau pada wanita. Jadi pada wanita pun itu terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar itu dua, ada vulva satu, ada labium satu. Kalau vulva itu celah paling luar dari alat reproduksi wanita. Sedangkan labium itu bibirnya itu ya. Itu definisi labium itu ada dua, ada mayora dan ada minora nanti. Kemudian alat reproduksi dalam itu ada beberapa juga. Yang pertama tadi ada namanya ovarium. Nah, kemudian ada lagi nanti namanya saluran reproduksi ya. Di mana pada saluran reproduksi ini terdiri dari beberapa bagian juga tadi. Ada saluran telur ya, tuba falopi, ada rahim atau uterus, ya, tempat berkembangnya janin. Kemudian ada vagina. Nah, itulah semua alat-alat reproduksi pada manusia, baik itu pada perempuan atau pada laki-laki. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Rangga, ada yang mau ditanya, Rangga? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Sudah paham semua? Coba Ibu mau ngecek kalau sudah paham. Apa tadi fungsi dari ovarium? Rangga, fungsi dari ovarium apa tadi? Fungsi ovarium. Ya. Ya Rangga. Tunggu, Bu, bentar. Anu, Bu, kelenjar kelamin yang membawa. Bentar. Oh, fungsinya memproduksi Menghasil sel ovum. telur dan mengeluarkan hormon. Oke, memproduksi sel telur ya? Telur. Atau ovum. Ya. Oke, bagus. Terus sekarang Marvel, mana Marvel tadi? Marvel, coba apa fungsi dari rahim apa Marvel? Tempat berkembang biaknya janin. Tempat berkembang biaknya janin, bagus. Terus siapa lagi nih ya? Puput, mana puput tadi? Mana puput? Apa fungsi dari Ibu mau tanya yang uretra, apa itu uretra?
Puput? Mana Puput? Saluran keluarnya sperma. Apa? Saluran keluarnya sperma ya. Saluran keluarnya sperma dan urin. Oke. Kemudian siapa lagi nih ya? Ferry mana Ferry? Ferry, apa fungsi dari testis Ferry? Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Memproduksi sperma dan hormon Hormon testosteron. hormon testosteron. Oke, bagus. Jadi kalian benar-benar harus hafal ya untuk materi alat reproduksi manusia ini. Masing-masing bagian itu harus tahu yang mana gambar dan apa fungsi. Ya, bisa dihafalkan? Bisa atau enggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nah kalian nanti bisa melanjutkan tugas ini ya. Kalau kalian bisa mengerjakannya, nanti itu akan masuk ke dalam nilai tugas ya, dilengkapi. Gambar-gambar ini bagian-bagiannya. Kemudian apa fungsi-fungsinya. Oke. Ada pertanyaan? Sebentar lagi waktu kita udah habis. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita harus menyimpulkan ya, kalau alat-alat reproduksi pada manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, itu harus selalu dijaga kebersihan dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Mungkin hal tersebut kalian sudah paham ya. Jadi Ibu berharap kalian semuanya sudah pada remaja, sudah tahu cara bagaimana kalian harus bersikap ya, karena kita ini selalu diawasi oleh Allah ya. Jangan sampai kalian berbuat atau melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Karena itu pun nanti akan berdampak pada diri kalian sendiri. Paham ya maksud Ibu? Paham. Ya. Samping itu ya tetaplah selalu mendekatkan diri kepada Allah, jaga diri kalian baik-baik ya. Karena itu nanti yang hanya bisa menjaga itu diri kalian ya. Kalian harus punya iman dan takwa yang kuat. Jangan sampai kalian terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik atau tidak diinginkan. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita ini waktunya juga 40 menit ini. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Marvel, ada yang mau ditanyakan Marvel? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya. Oke, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atau berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan atau yang sudah kalian pelajari bisa kalian pahami dengan baik ya. Nanti kalian juga bisa melanjutkannya dengan membaca buku atau melihat berbagai video-video pembelajaran, itu banyak ya yang bisa kalian amati ya, karena sekarang sistem pembelajarannya ini sebetulnya kalian bisa mungkin dapat lebih banyak ya dengan mencari sendiri melalui YouTube atau apapun ya, kalian bisa mencari sendiri. Tapi mudah-mudahan semua yang kalian lakukan itu ada manfaatnya, dan Ibu berharap kedepannya kalian karena kalian udah kelas 9 ya, kalau udah kelas 9 ini benar-benar harus serius dalam
belajarnya, ya. Karena jangan sampai nanti penyesalan di akhir karena santai belajarnya, kok dari ini enak aja belajarnya, nggak terlalu stres, paling juga tugas-tugas gitu ya. Nah, tapi kalian tetap, kalau ibu sarankan, Bu Rida itu maunya setiap tugas itu langsung dikerjakan, ya. Jangan sampai kalian menunda-nunda mengerjakan tugas, karena mapel yang memberikan tugas nggak hanya satu, ada lagi nanti, ya kan, ada lagi. Jadi kalau ditunda-tunda, bertumpuk, akhirnya akan banyak. Berat bagi kalian untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kalau sesuai jadwal kalian mengerjakan, percaya deh, tidak berat kok. Kan tugas juga mungkin dikasih tenggang waktunya yang panjang. Sekarang malah nggak dibatasi waktunya, ya enggak? Nggak dibatasi lagi waktunya, kadang-kadang tugas itu, yang penting kalian mengerjakan tugas, masuk, ya. Terus jangan sampai ada alasan, Bu, udah ada kuota, aduh jaringan. Kalian ada yang sudah dapat loh bantuan, ya, bantuan kuota, jadi itu tidak menjadi alasan. Oke, ini kayaknya waktunya sudah mulai, udah mau habis. Sampai di sini Bu akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di minggu depan untuk tugas-tugas atau LK PD-nya. Nanti bisa kalian langsung melihat di Google Classroom-nya, ya. Karena biasanya Bu Rida kan selalu nge-share, ada materi, ya, ada video, kemudian ada tugas atau LKPD yang harus kalian kerjakan dalam waktu. Sekarang juga nggak terlalu ibu batasi, ya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanya? Takwa, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada lagi pertanyaannya, ibu akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang ini semua? Sebentar dulu, ibu lihat dulu. 1, 2, 3. 11, Bu. Oke, terima kasih ya atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya, ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tetap menjaga kesehatan, ya. Menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, kemudian selalu jaga jarak. Kalau nggak perlu